Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando. Saya mahasiswa di Perguruan Tinggi UPBJ Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan presentasi saya yang dibimbing oleh Ibu Patriani MPD. Baiklah, ini PPT saya. Lembar pertama, mata kuliah Perspektif Global. Tutur Ibu Patriani MPD dengan NIM 180047001. Program Studi PGSD Universitas Terbuka. Disusun oleh yaitu saya sendiri, saya Fernando, dengan NIM 855787487. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang modul 1, hakikat dan konsep perspektif global. Kegiatan belajar 1, hakikat dan konsep perspektif global. Menurut Kamus Bahasa Inggris Logan Dictionary of Contemporary English mengartikan global dengan concerning the world, sesuatu yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh alam jagat raya, yang berkaitan dengan masalah misalnya kebakaran hutan, menimbulkan asap dan berdampak global di mana negara lain di Asia Tenggara, bahkan seluruh Asia mengalami sesak napas. Perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat sesuatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Oleh karena itu, sebagai guru, sebagainya mempersiapkan diri sebagai komunikator atau penghubung dengan dunia luar tersebut. Untuk itu, maka guru harus 1. Tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan global. 2. Secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia. 3. Mempunyai sifat terbuka, mau menerima setiap adanya pembaruan. 4. Mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli, antaranya adalah John Hagel, Miriam Steiner 1996, yang menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses dengan di mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Ahli lainnya yaitu Hamijoyo Hemimbar 1990 menjelaskan ciri-ciri yang berkaitan dengan globalisasi ini seperti berikut. 1. Globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi transportasi dan komunikasi. 2. Globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. 3. Adanya saling ketergantungan antar negara. 4. Pendidikan merupakan bagian dari globalisasi, menyebarkan dalam gagasan pembaruan dan inovasi dan struktur. Selanjutnya, Hartilar mengemukakan ciri globalisasi yaitu adanya era masyarakat terbuka. Yang dimaksud dengan era masyarakat terbuka dapat dibagi dalam dua hal, yaitu 1. Dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya pasar bebas. 2. Di dalam bidang politik ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dan masyarakat yang demokratis. Dalam pilar masyarakat, konsep inovasi yang dituntut oleh era globalisasi yaitu 1. Dalam era globalisasi kita berada pada suatu masyarakat yang terbuka. 2. Masyarakat di dalam era globalisasi menuntut kualitas yang tinggi baik dalam jasa, barang maupun investasi.
3. Era globalisasi merupakan suatu era informasi dengan sarana-sarananya. 4. Era globalisasi merupakan era komunikasi yang sangat cepat dan canggih. 5. Era globalisasi ditandai dengan maraknya kehidupan bisnis. 6. Era globalisasi merupakan era teknologi dan oleh sebab itu anggota-anggotanya harus milik digital. Modul 1 dengan judul Dimensi Manfaat Tujuan dan Masalah Perspektif Global. Kegiatan belajar 2. Dimensi Manfaat Tujuan dan Masalah Perspektif Global. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran Anda sebagai guru adalah 1. Memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah dunia. B. Meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik selagi landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. C. Memberikan contoh teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Gensar Members mengajukan 4 dimensi, yaitu afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa masyarakat. 2. Merepresentasi dan mengembangkan identitas budaya dan perspektif global. Kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. 3. Partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. 4. Memajukan kerjasama budaya antar bangsa. A. Ekonomi. Regionalisasi dalam bidang ekonomi merupakan awal dari proses globalisasi. ASEAN sebagai suatu kerjasama negara-negara Asia Tenggara menyadari pentingnya suatu kerjasama dalam bidang perdagangan. Dalam era globalisasi, adanya keterbukaan dalam sistem perdagangan yang dikenal dengan sistem perdagangan bebas. Untuk ini, persaingan antara suatu negara lainnya akan sangat ketat. Wang Zhizhou Susanto 19 tentang ekonomi seperti berikut. 1. Zona perdagangan bebas. 2. Persetujuan tarif pembentukan. 3. Pasar bersama. 4. Aliansi ekonomi. Harmonisasi total dalam kesejahteraan sosial. C. PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang studi atau mata pelajaran yang dapat pada kurikulum sekolah dari murid SD sampai SMA. Negara merupakan bagian penting dari suatu jalinan internasional. Mobilitas manusia dari suatu negara lainnya yang juga dapat dilakukan dengan mudah. Teknologi penghubungan dengan munculnya berbagai pesawat modern dapat menghubungkan manusia suatu negara dengan negara lainnya dengan sangat cepat. Dengan pengaruh globalisasi yang pesat, apakah suatu negara masih mempunyai peran dan membentuk nilai dan norma dalam masyarakat? D. Sejarah dan budaya. Dalam bidang sejarah, sesungguhnya globalisasi terjadi cukup lama. Ini yang paling dikhawatirkan karena tidak semua orang mempunyai ketahanan yang kokoh untuk menyaring pengaruh negatif dari budaya ini. 1. Membentuk wawasan kebangsaan, nation character building. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk A. Memperluas wawasan dan partisipasi anak didik yang berkaitan dengan permasalahan global. B. Meningkatkan kesadaran anak didik kita. C. Memberikan wawasan untuk mengkaji ulang nilai dan budaya yang ada. Dalam kaitannya dengan nilai budaya, dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat juga telah mulai adanya usulan untuk membatasi informasi. 3. Memonitor aktivitas penggunaan internet. Dalam era globalisasi, ada beberapa peran negara yang berkurang, yaitu negara tidak lagi menjadi proses utama dalam berbagai bidang.
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat manfaat dan kegunaan dari mempelajari perspektif global antara lain seperti berikut. 1. Meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni dari satu. Oleh karena itu, dalam bersikap dan bertindak harus mencerminkan sebagai warga negara. 2. Menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan dunia. 4. Mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau malah masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. 4. Melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Itulah hasil dari perspektif dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Saya Heri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.